keluarga dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para sintua dan pendeta di HKBP Resort Tanjung Priok menyampaikan selamat hari Minggu. Ini adalah minggu keempat di masa-masa Advent. Ini berarti 4 minggu sudah kita jalani dalam masa-masa Advent, sehingga memperbarui pengharapan kita akan kedatangan Kristus kembali yang membawa kita ke dalam hidup kekal. Dan kita juga akan memasuki minggu-minggu perayaan Natal, di mana kita mengingat kelahiran Kristus ke dunia ini untuk membawa keselamatan bagi kita. Sesuai dengan topik minggu ini, yakni Immanuel, Allah beserta kita, maka di minggu ini kita diarahkan untuk meyakini penyertaan Allah dalam hidup sepanjang waktu. Saudaraku, marilah mempersiapkan diri beribadah kepada Tuhan dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Marilah saudara-saudaraku, kita mengawali ibadah kita dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 162, Hosianna Putra Daud. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni Ibrani pasal 11 ayat 6. Beginilah bunyinya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengakui segala dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami kepadamu. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Memberianmu dalam
yang ditetapkan pada minggu ini terambil dari Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Marilah kita membacanya secara responsoria. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, serta ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Juru selamatmu.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan nas khotbah hari ini yakni Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan 17. Saya akan bacakan kepada kita, beginilah firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam hukum untuk memutuskan suatu perkara dalam satu persidangan, maka pembuktian tentulah sangat diperlukan oleh majelis hakim, baik untuk menilai, menerima atau menolak tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut. Dan sebenarnya bukan saja di bidang hukum, tetapi di dalam berbagai bidang kehidupan kita di dunia ini, terlebih di era yang sekarang, peran atau adanya suatu bukti tentu sangat dibutuhkan dalam menimbang atau untuk memutuskan segala sesuatu yang hendak kita perbuat dan putuskan atau lakukan. Misalkan saja hendak membeli suatu barang atau benda, tentulah lebih baik bila kita sudah pernah melihat bukti atau tanda bahwa barang itu bagus, berguna, dan bisa memenuhi selera ataupun ekspektasi kita. Bila ternyata tidak ada bukti atau tandanya, tentu akan lebih sulit bagi kita untuk membelinya. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang suatu tanda, atau disebut dalam nas kita pertanda, yang ditawarkan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Nabi Yesaya mengatakan, mintalah suatu tanda kepada Raja Ahaz agar ia menyampaikan hal itu kepada Tuhan untuk menjadi bukti bagi Raja Ahaz, suatu tanda dari Tuhan yang membuatnya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Allah itu sebagai penolong atau penyelamat bagi kerajaan Yehuda dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Nabi Yesaya sangat jelas menyampaikan tidak ada keselamatan, tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan apapun yang dapat melepaskan, membebaskan mereka untuk menghadapi musuh-musuhnya, kecuali selain
dari Tuhan Allah saja. Itu sebabnya dalam nas ini Yesaya memberi kebebasan kepada Raja Ahaz. Hendak seperti apa tanda yang hendak diperolehnya dari Tuhan tersebut? Apakah tanda yang berasal dari dunia orang mati, atau tanda yang berasal dari langit yang tertinggi? Kenapa Nabi Yesaya mengatakan seperti itu? Ini untuk menegaskan bahwa baik yang ada di dunia orang mati ataupun yang ada di langit yang tertinggi, hanya Tuhan Allah yang berkuasa atas semuanya itu. Saudara-saudara, Ahaz rupanya menolak tawaran dari Nabi Yesaya tersebut dengan alasan bahwa bila Raja Ahaz meminta tanda dari Tuhan, itu sebenarnya ia mencobai Tuhan Allah. Penolakannya ini nampaknya bisa diterima, karena memang umat Tuhan tidak diperkenankan untuk mencobai Tuhan seperti meminta tanda atau bukti Tuhan itu ada. Bahkan hal itu bisa dikategorikan sebagai dosa karena menunjukkan ketidakpercayaan kepada Tuhan Allah. Namun sesungguhnya penolakan dari Raja Ahaz ini untuk meminta tanda dari Tuhan bukan karena soal dia bermaksud mencobai Tuhan. Bukan. Tetapi lebih kepada Raja Ahaz sendiri yang ingin mengikuti pertimbangan dan pikirannya sendiri. Ia lebih fokus untuk meminta bantuan ataupun pertolongan bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kerajaan Asyur di dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Ada berbagai alasan pertimbangan Raja Ahaz. Pertama, ia melihat kerajaan Asyur sebagai suatu negara adidaya waktu itu yang sangat berkuasa dan mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain. Yang kedua, pertimbangan Ahaz adalah karena ia sendiri takut kepada Raja Asyur. Ia ingin supaya Raja Asyur jangan sampai berniat menyerang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Ahaz. Apalagi karena bangsa-bangsa lain juga sudah bermaksud menyerang mereka. Dan yang ketiga, pertimbangan Raja Ahaz adalah karena ia sendiri sudah terlanjur mengiyakan kepada kerajaan Asyur untuk tunduk, sehingga ia merasa berhutang kepada kerajaan Asyur. Alasan-alasan inilah yang membuat Ahaz menolak meminta pertolongan kepada Tuhan Allah di dalam menghadapi musuh-musuhnya, dan ia cenderung, bahkan ia telah menetapkan hatinya untuk meminta bantuan ataupun pertolongan kepada kerajaan Asyur. Saudara-saudara, apa yang hendak kita peroleh atau kita maknai dari dialog percakapan Nabi Yesaya dengan Raja Ahaz? Pertama, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan Allah semata. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan Allah semata. Memang lazim dalam kehidupan kita jika ada ancaman, tekanan hidup atau masalah-masalah yang menerpa kita, tentu kita akan mencari pertolongan, bantuan, ataupun topangan dari pihak-pihak yang lain. Dan tentu kita mengharapkan pertolongan itu dapat membantu kita keluar, lepas dari persoalan dan ancaman tersebut. Oleh sebab itu, untuk memilih topangan yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan
harapan kita di dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah itu, kita membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang bisa meyakinkan atau membulatkan hati kita. Dan ini tentu tidaklah mudah. Kesalahan terbesar dalam memilih topangan adalah bila hanya melihat sesuatu yang nampak secara kasat mata, atau karena sudah terlanjur mengiyakan atau takut dijauhi oleh orang yang menurut kita bisa membantu kita. Bila kita tidak menuruti kemauannya, kita takut untuk dimusuhi. Pengalaman Raja Ahaz dalam nas ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, supaya tidak hanya mengandalkan pertimbangan, pikiran, atau apapun alasan-alasan di dalam diri kita, hanya karena melihat dengan mata kepala sendiri, baik bungkus atau kemasannya, atau karena melalui penampilannya, gaya bicaranya yang menurut kita sangat memukau kita, sehingga itu kita pakai untuk memutuskan dan untuk meminta pertolongan daripadanya di dalam kehidupan kita untuk menghadapi persoalan-persoalan. Raja Ahaz mengira Asyur sebagai negara yang kuat waktu itu akan menolong mereka. Kenyataan ketika Ahaz sudah meminta pertolongan kepada Asyur, bukannya Asyur menolong mereka, malah menodong mereka, merampas mereka, dan menjajah mereka lebih kejam daripada musuh-musuh mereka yang lain. Ini sama seperti juga waktu Indonesia dikala Jepang tahun 1940-an datang. Rakyat Indonesia di seluruh penjuru mengatakan bahwa Jepang adalah matahari yang terbit untuk membebaskan Indonesia keluar lepas dari belenggu penjajahan Belanda. Jepang dianggap sebagai penyelamat ataupun penolong Indonesia. Nyata-nyatanya penjajahan justru dilakukan oleh Jepang, walau hanya 3,5 tahun, tapi jauh lebih kejam daripada Belanda, karena juga mengeksploitasi bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, mengeksploitasi para perempuan di Indonesia. Saudara-saudaraku, mungkin berbagai alasan secara ekonomi, sosial, politik, hukum, matematis, budaya, dan lain sebagainya dapat kita pakai sebagai pertimbangan dalam menghadapi dan menyelesaikan ancaman-ancaman, hambatan-hambatan, persoalan-persoalan, gangguan-gangguan, tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Namun apapun dasar-dasar pertimbangan kita, baik secara hukum, secara politis, baik secara sosial, secara ekonomi, secara budaya, dan lain-lainnya itu bukanlah segala-galanya. Ini sangat penting untuk kita ingat dan kita camkan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Raja Ahaz atau seperti masyarakat Indonesia di tahun 40-an seperti yang saya katakan tadi. Janganlah kita karena melihat dari kacamata pandangan kita sendiri, penampilan, kemasan, gaya seseorang atau pihak-pihak yang lain, lalu kita bersandarkan diri sepenuhnya kepadanya. Itu adalah sesuatu yang beresiko dan mencelakakan kita. Boleh kita menganalisa dari berbagai sudut, dari berbagai aspek, tapi yang paling kita butuhkan di dalam nas khotbah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menyapa kita supaya kita mengharapkan sungguh-sungguh sepenuhnya pertolongan dari Tuhan Allah. Kita mengharapkan kekuatan dan hikmat dari Tuhan Allah semata. Karena itulah yang jauh melebihi, melampaui segala pertimbangan dan kekuatan manusia. Dahulu saudara-saudara,
Uni Soviet sebagai negara superpower yang sangat ditakuti dan diakui kehebatannya. Namun akhirnya runtuh, terpecah belah dan melahirkan banyak negara. Bukan saja Uni Soviet, demikian juga Amerika Serikat sebagai kekuatan negara ekonomi kapitalis, negara adidaya. Namun ternyata juga mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, bahkan sampai dengan sekarang. Contoh yang lebih konkret adalah pandemi COVID-19. Tidak ada yang menyangka yang bermula virusnya dari seekor hewan di negeri Tiongkok, namun akhirnya juga melanda seluruh negeri di dunia ini, meluluh lantakkan segala aspek kehidupan di dunia ini, bahkan memakan korban nyawa sudah puluhan juta orang dan membuat masyarakat terpuruk secara kehidupan. Karena ini menjadi tanda, menjadi bukti bahwa kepada kita tidak ada kekuatan apapun di dunia ini, kuasa dari manapun di dunia ini yang dapat kita jadikan sebagai pegangan, sebagai sandaran yang sepenuhnya. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan Allah, sebab ialah yang memelihara kamu. Hanya Tuhan Allah sebagai pertolongan dan juru selamat kita. Dan yang kedua dikatakan saudara-saudara melalui firman Tuhan, Immanuel. Artinya Tuhan beserta kita. Berbagai masalah silih berganti boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi, baik secara kelompok, baik secara komunitas, lokal, nasional, dan global. Sebagian persoalan, masalah itu mungkin karena kesalahan kita sendiri, atau mungkin secara bersama-sama dengan orang-orang lain, atau kesalahan orang lain, kesalahan keluarga, atau dampak dari segala sesuatu di luar yang tidak kita ketahui, atau sesuatu yang tidak kita duga-duga menjadi penyebab sehingga masalah muncul di dalam kehidupan kita. Kesemua persoalan dan masalah itu bisa berpotensi untuk melumpuhkan baik kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat. Seperti yang saya sebut, contohnya adalah pandemi COVID-19 yang sudah terjadi kurang lebih 2 tahun ini. Bukan hanya pandemi COVID-19 yang menjadi persoalan besar di dalam kehidupan kita sekarang. Bahkan ada yang disebut dengan climate change atau perubahan iklim sebagai dampak daripada pemanasan global. Ditengarai bahwa perubahan iklim ini akan berdampak luas di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Baik soal aktivitas kita, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang, hewan-hewan yang lain sebagai sebuah ekosistem. Ini juga akan berdampak kepada bagaimana makanan kita ke depan, bagaimana tumbuh-tumbuhan ke depan yang menjadi sumber makanan kita dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa seberapa besar pun pergumulan kita, seberapa hebat pun, seberapa dahsyat pun masalah-masalah yang sekarang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita bersandarkan diri kepada pertimbangan-pertimbangan, kepada pikiran-pikiran duniawi ini. Firman Tuhan menjanjikan kepada kita tentang kehadiran Tuhan Allah. Sangat jelas dikatakan tadi, Immanuel, Allah yang hadir, Allah yang beserta, Allah yang bersama-sama dengan umat manusia. Dan walaupun ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 600 tahun sebelumnya, sebelum Masehi, itu disampaikan oleh Yesaya, digenapi oleh Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Dialah yang disebut oleh Yesaya sebagai Immanuel, yang datang ke tengah-tengah dunia ini sebagai anak Allah, sebagai putra Allah,
yang hadir bersama-sama dengan umat manusia, merasakan sendiri bagaimana pergumulan-pergumulan yang dialami oleh umat manusia. Dan bahkan ia bukan hanya merasakan juga pergumulan umat manusia, tetapi ia juga turun ke liang kubur, ke dunia orang mati, untuk mengalahkan kuasa-kuasa maut, kuasa-kuasa kegelapan. Ia bangkit, ia hidup untuk membawa kehidupan baru, membawa kebahagiaan, membawa keselamatan kepada umat manusia. Saudara-saudaraku, sebentar lagi kita akan merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jangan tolak kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupanmu pribadi, dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan gerejamu, dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Yesus hadir sebagai bukti, sebagai pertanda Allah yang hadir di dalam kehidupan umat manusia untuk membawa keselamatan, membawa kelepasan, untuk menolong umat manusia. Sebab sumber satu-satunya pertolongan kita hanyalah Tuhan Allah. Karena itu kita berbahagia, saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai umat Allah. Karena Tuhan telah membuktikan tanda di dalam kehidupan kita melalui kehadiran Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami akan kehadiran satu tanda dari Tuhan Allah, yakni Yesus Kristus anak-Mu yang telah datang ke dunia ini. Dialah yang menjadi juru selamat, yang menjadi penolong, yang menjadi Tuhan bagi kami, untuk melepaskan kami, untuk mendampingi kami, menyertai kami dalam segala pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Karena itu ya Tuhan, firman-Mu membulatkan hati pikiran kami, meneguhkan iman kami untuk percaya sungguh-sungguh akan Tuhan Allah, akan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan pribadinya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam cita-cita masa depannya. Tuhanlah yang menolong warga jemaat-Mu sehingga mereka memperoleh apa yang terbaik yang mendatangkan sukacita bagi mereka. Untuk anak-anak dari setiap warga jemaat dalam meraih cita-citanya, baik studinya, baik pekerjaannya, baik juga Tuhan untuk jodoh pasangan hidupnya. Tuhanlah berkenan untuk menolong mereka, memberikan hikmat sehingga mereka juga memperoleh apa yang terbaik dari Tuhan Allah. Warga jemaat-Mu yang sampai dengan sekarang masih sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit, Tuhan kiranya juga yang memberikan pertolongan, menumpangkan tangan-Mu untuk kesembuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan, seluruh pelayanan gereja, terlebih di masa-masa perayaan Natal, Tuhanlah yang membantu para pendeta, para sintua, para evangelis, warga jemaat-Mu yang punya talenta dalam melayani. Berilah kesehatan sehingga semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami berdoa untuk para namba balu, untuk anak yatim piatu, biarlah juga mereka mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Engkaulah yang senantiasa memelihara kehidupan mereka. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mana
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh pendeta dan seluruh sintua atau parhalado, beserta juga seluruh pelayan ibadah minggu ini, para pemusik maupun juga song leader dan tim produksi video kreatif menyampaikan selamat hari Minggu, sehat selalu, Horas!